Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back with me, Hilman Hendrianto. Dan today I'd like to discuss share the material about trust data. Jadi saya akan menyampaikan atau berdiskusi atau share informasi bahan pelajaran ya, bahan pelajaran berkaitan dengan teks prosedur atau class teks. Sebelum kita masuk ke definisi apa itu operatif cross data, alangkah baiknya kalau kita coba untuk melihat dulu ada beberapa gambar. There are three pictures on the screen ya. What are these? Nah ini ya. I know. Okay, those are food, drink, and also snacks ya. Ada makanan goreng ya, french fries, kemudian ada minuman, oh iya, sop buah atau es buah. Dan next yang ketiga ada polos kalau jajanan tradisional daerah Jawa ya. Tadi kan ada pertanyaan buat kalian semua, teman-teman semua. Yang pertama, what picture are these? What picture are these? Gambar apa sih itu tadi? Ya, pasti jawabannya adalah food, drink, or beverage ya, and also snack. Ada makanan pokok, makanan ya, ada nasi goreng, french fries, itu ada sop buah, dan juga yang satunya ada snack kalau nggak salah namanya olos. The second question, ada pertanyaan kedua, what is your favorite food? Tanya nih kepada teman-teman semua, what is your favorite food? Makanan favorit Anda semua? Mungkin ada yang jawab bakso meatball ya, somai, dan mungkin juga ada french fries, maybe ada yang suka gulai ya, and itu banyak lagi tentunya. Kalau disebut satu bisa sampai besok nggak kelar, karena di negara kita banyak sekali makanan khas dari Sabang sampai Merauke. Okay, next. The third question, yang ketiga, pertanyaan ketiga ada what is your favorite drink? Apa sih minuman favorit Anda? Ya, maybe banyak yang menjawab ya es buah, iced tea ya, es teh, juice, dan mungkin ada milk, chocolate ya, and many more, masih banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat ya, mungkin ini ada agak berbeda pertanyaannya. The fourth question, the last but not the least, can you make it by yourself? Dari pembicaraan makanan, minuman, jajanan ya, saya tanya nih, bisa nggak sih membuatnya sendiri? Ya, bisa nggak bikin makanan atau minuman itu sendiri? Ya, mungkin ada yang menjawab tidak bisa, susah. Atau bagi yang hobi masak, oh it's so easy, mudah banget. Nah ya, jadi beragam jawaban pasti. Ya, nah untuk membuat makanan atau masakan tersebut pasti butuh yang namanya resep kan? Itu yang namanya resep or recipe. Ya, ada bahan-bahannya, ingredients, ya, materialsnya ya, and then toolsnya, alat-alatnya, tools, dan pastinya ada stepsnya or methods to make it. Ya, jadi pasti ada caranya. Gak mungkin kan acak-acakan bikin nasi goreng kok tiba-tiba yang dimasukkan nasinya dulu ya, terus dituangin apa misalkan cooking oil ya, kan nanti hasilnya jadi nggak enak, berantakan. Nah, so perlu yang namanya recipe atau resep supaya membuat masakan tersebut terasa enak dan tepat. Okay, next slide. Tadi itu about food. Next picture. Nah, what are these pictures? Yeah, maybe all of you see in the screen there are 3 handphones. Ada 3 handphone. Ya, there are white handphone,
gray handphone, and also the last is black handphone ya. Handphone yang itu hitam atau apa, abu-abu tua, hitam lah, anggap saja hitam. Nah, but not about the handphone, bukan handphonenya yang akan kita bahas. Ya, not about handphone that will be discussed, tapi about the picture on the handphone. The pictures on the handphone on the screen. Jadi ada 3 gambar handphone, tapi di handphone itu ada 3 layar yang gambarnya berbeda-beda. Yang pertama mungkin gambarnya ada, di atasnya ada nama Budia. Nah, kemudian ada gambar apa itu? Ada gambar TikTok. Ada tulisan sabar butuh perjuangan. Mungkin ini bukan sekedar gambar, mungkin itu sebuah tayangan ya. Cuman kan saya screenshot ya, jadi nggak bergerak gambarnya. For the next handphone, untuk handphone yang kedua itu ada tulisan Alhamdulillah bla 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 bla. Nah, itu tulisan. Yang terakhir ada yang kedua dari Ortu Kanza itu ya. Yang handphone ketiga ada dari ibunya Dea. Ada juga tulisan jadilah baik tanpa karena, tanpa untuk, dan tanpa tapi. Itu gambar itu dari TikTok. Mungkin juga ini sebuah tayangan juga. Nah, sebenarnya itu gambar apa? Screensaver kah atau apa? Ya, betul. Pasti itu bukan gambar yang asing karena hampir semua orang punya handphone dan pasti tahu ini pasti sebuah SW atau WhatsApp story. Ya, ada story WhatsApp dari masing-masing orang yang tersimpan di kontak handphone Anda. Lalu ketika Anda membuka WhatsApp, aplikasi WhatsApp, itu muncul gambar-gambar seperti itu. Saat kita klik di tab status ya. Nah, pertanyaannya, do you like to watch your friends WhatsApp status? Apakah Anda semua itu menyukai atau suka nonton status WhatsAppnya teman-teman kalian? Alah, pasti suka. Walaupun kadang ada yang komen atau mungkin hanya sekedar lihat saja, ya, membaca saja, scroll ya. And the second question, how do you post a status in your WhatsApp story? Ya, yang maksudnya adalah apa? Ya, betul. Maksudnya adalah bagaimana Anda posting sebuah status di WhatsApp story Anda. Bagaimana caranya? Pastinya ada yang jawab, itu hal yang mudah. Yang pertama kita klik dulu masuk aplikasi WhatsApp, kemudian kita klik tab yang di tengah, pembaruan dan sebagainya ya. Kemudian kita akan bisa melihat WhatsApp story dari teman-teman kontak atau yang ada di kontak handphone kita. Ya kan, hal yang mudah. Itu kalau lihat, Kalau posting, pertanyaannya. Kalau posting tadi lihat, sekarang kalau posting, ya tinggal kita setelah klik pembaruan, kita pilih misalkan apa namanya, gambar pensil atau pulpen ketika kita ingin mencatat atau membuat tulisan atau status. Tapi kalau kita ingin posting foto atau video, kita akan memilih gambar kamera. Ya, setelah kita pilih video atau gambar yang cocok, kita baru pasang status. Gampang kan? Nggak usah diajarin, pasti pintar. Ya, oke. Nah, pertanyaan saya, apa tadi sih? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, mungkin tadi dari gambar yang awal tadi dan yang gambar kedua, gambar handphone tadi barusan, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa Mr. Hilman itu ingin nanya bagaimana caranya ya. Bagaimana caranya? How do you post status atau how do you cook fried rice? Bagaimana kalian memposting status WhatsApp kalian atau story WhatsApp kalian, atau yang gambar pertama tadi, bagaimana kalian atau teman-teman membuat nasi goreng. Nah, ada istilah bagaimana cara, how to, itu tentunya ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas. It's about Prasaja Text. Nah, baru kita akan bahas tentang definisi. Apa sih definisinya? Prasaja Text is a type of text that provides instructions or directions on how to perform a specific task. Ya, maksudnya pengertian dari prasaja teks tersebut atau teks prosedur itu
bahwa teks tersebut merupakan jenis teks yang menyediakan atau yang menampilkan perintah ataupun cara ya atau arahan cara menunjukkan atau membuat sesuatu yang spesifik. Maksudnya langkah-langkah ya, dalam tersebut ada langkah-langkah, cara-cara, tutorial ya. Kalau mungkin bahasa kerennya tutorial. Membuat sesuatu kalau memang itu resep, atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu kalau memang itu bentuknya manual atau petunjuk. Ya, itu secara simpel pengertian atau definisi dari prasaja teks. Secara singkat, kita bisa mengartikan prasaja teks tersebut merupakan langkah-langkah atau cara-cara dalam membuat atau menggunakan sesuatu. Atau lebih simpel lagi, teks tentang langkah atau teks tentang cara. Itu lebih simpel lagi. Biar mudah diingat seperti itu. Nah, next. Selain definisi, bahwa teks itu pasti punya social function. Dalam hal ini kita akan bahas tentang tujuan atau purpose of the text. What is the purpose of the text? Ya, especially in prasaja text. Apa sih tujuan atau fungsi sosial dari pembuatan atau penyusunan teks prosedur itu? Nah, sini saya jelaskan. The purpose of prasaja text is to tell how to make or to use something. Maksudnya adalah bahwa teks prosedur tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk memberitahu atau menyampaikan bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Paham ya teman-teman semua? Nah, next. Ini baru berapa slide loh ya. Dan perlu diketahui juga, hampir semua teks pasti mempunyai struktur teks. Ya, dalam hal ini kita membahasnya adalah generic structure atau struktur utama dari teks prosedur tersebut. The first, yang pertama adalah aim or goal, atau dalam bahasa kita adalah bahasa Indonesia adalah tujuan. Ya. Nah, kok bisa? Nah, ya, tujuan teks. Teks yang apa namanya? Menampilkan tujuan pada judul. Ya, itu hanya teks prosedur. Ya, di mana judul tersebut atau judul dari teks prosedur tersebut yang merupakan tujuannya, merupakan tujuan teksnya itu. Ya, kalau teks yang lain enggak, misalkan descriptive text, tujuannya kita harus yang menyimpulkan sendiri, bisa dilihat dari judulnya juga sih, bisa dilihat dari judulnya, bisa dilihat dari paragraf awal. Tapi kalau prasaja teks untuk menentukan tujuan cukup dilihat dari judulnya saja. Terkadang ada yang berjudul How to Make Fried Rice, cara membuat nasi goreng. Nah, itu udah tujuan. Apa tujuan teks itu? Ya tujuannya cara buat nasi goreng, gitu ya. Nah, jadi untuk judul dari sebuah teks prasaja itu merupakan aim atau goal atau tujuan, yang berarti tujuan pelaksanaan dari apa yang akan disampaikan dalam teks tersebut. The second number yang kedua adalah ingredients atau materials, atau bisa juga tools ya, alat atau bahan ya. Nah, pada bagian kedua itu biasanya terletak di bawah apa namanya? Judul ya, title. Di bawahnya itu ada beberapa poin, beberapa hal, bukan berupa kalimat, biasanya berupa phrase ya, frase ataupun kata. Itu bagian dari structure juga yang berkaitan dengan ingredients atau material or tools ya. Nah, bagian kedua tersebut akan menjelaskan berupa apa namanya alat atau bahan atau komposisi ya yang diperlukan dalam membuat sesuatu, dalam membuat makanan atau minuman, tergantung dari judulnya. Kalau memang judulnya tadi atau tujuannya adalah membuat nasi goreng, oh berarti bahan-bahan yang ditampilkan adalah bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Ya, kalau misalkan dalam judulnya cara membuat jus mangga misalkan, mango juice, berarti bahan-bahan atau ingredientsnya atau materialnya ya yang berkaitan dengan pembuatan
jus mangga tersebut. Paham ya? Oke, the last structure yang ketiga, yang terakhir adalah steps or methods. Ya, atau kita bisa mengartikannya dengan langkah-langkahnya. Tentunya di bagian ketiga ini yang merupakan step atau metode tersebut bagian terpenting dari ketiga struktur tersebut, karena langkah-langkah inilah yang akan membuat keberhasilan teks tersebut. Harus urut, harus runut dari awal hingga akhir, dari mulai langkah-langkah pertama sampai penyajian yang terakhir, alias atau ketika benda tersebut siap dipakai. Ya, itu langkah-langkah. Tentunya dalam step ini perlu yang ditulis yang namanya bisa pakai angka 1, 2, 3 atau pakai strip indent ya, atau bisa menggunakan juga time connectives atau conjunction, bisa dengan kata hubung urutan seperti misalkan first, second, next, after that ya, pertama-tama, kedua, selanjutnya, setelah itu, kemudian diakhiri dengan misalkan finally, akhirnya ya, atau menggunakan at last ya. Itu untuk bagian-bagian atau komponen-komponen dalam step atau methods. Oh iya, perlu diketahui untuk yang structure yang kedua, itu ada ingredients atau material, itu sifatnya opsional. Ya, kalaupun tidak diberi tidak masalah. Tapi kalau steps wajib ada. Ya, oke. Dan contoh misalkan ingredients yang tanpa atau jarang menggunakan, procedure text yang tanpa menggunakan ingredients biasanya berkaitan dengan manual atau petunjuk. Itu tidak selalu menggunakan ingredients. Biasanya setelah judul atau tujuannya langsung step langkah-langkah. Itu jika teksnya berbentuk manual atau petunjuk. Tapi kalau resep atau recipe seringnya menggunakan ingredients atau bahan-bahan. Oke, next slide. Selanjutnya manfaat. Nah, manfaat procedure text, manfaat teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi saya jelaskan tentang strukturnya dan beberapa contoh yang gambar-gambar di awal, mungkin kita bisa mengetahui apa sih manfaat prosedur teks itu dalam kehidupan sehari-hari, apakah penting. Nah, perhatikan, pembelajaran teks prosedur membantu siswa menginterpretasikan dan menerapkan instruksi dalam kegiatan nyata seperti pembuatan makanan, minuman, tutorial, membuat suatu benda menggunakan barang elektronik, mengaplikasikan make up misalkan untuk yang cewek ya, dan juga mengoperasikan peralatan industri ataupun listrik dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya, tutorial, cara-cara, itu manfaat dari procedure text. Selanjut, kemudian untuk jenis-jenis procedure text tersebut, ya secara umum yang gampang, sebenarnya lebih dari dua sebenarnya. Cuman yang paling gampang, yang paling sering kita lihat adalah ada dua macam. Yang pertama ada recipe atau resep membuat sesuatu, contohnya membuat makanan, minuman, atau tutorial membuat sesuatu benda ya, misalkan bukan hanya makanan saja, misalkan membuat layang-layang ya, atau membuat bingkai foto. Nah, itu maksudnya recipe, karena ada bahan-bahannya dari barang-barang yang masih mentah terpisah. Setelah menggunakan step tertentu, beberapa langkah akan menjadi barang baru atau barang yang sudah jadi, barang yang jadi yang siap pakai. Dan untuk jenis yang kedua ada manual atau petunjuk cara menggunakan sesuatu. Misalkan cara membuat akun Instagram ya, atau membuat akun Facebook, atau mendownload video MP4 dari YouTube, atau mengupload your photo in Instagram atau on TikTok ya, dan atau cara membuat status WhatsApp tadi ya, WhatsApp story, cara-caranya ada, itu masuknya pada tipe atau jenis manual. Nah, jadi di sini kita bahas ada dua jenis procedure text. Yang pertama resep atau recipe,
Yang kedua manual atau petunjuk. Gampangnya begini, kalau resep itu ada bahan-bahannya dan itu membuat sesuatu, bisa makanan, minuman atau alat barang, sorry. Sedangkan manual itu petunjuk saja, cara menggunakan saja tanpa menyebutkan bahan-bahan. Langsung tutorial gitu ya, tutorial mengupload foto atau cara mendownload video, itu masuknya pada manual. Oke, paham ya adik-adik dan teman-teman semuanya. Next, itu ada yang selanjutnya ada contoh. Ini contoh apa ini? How to make pancake. Cara menggunakan cara membuat pancake. Ya, cara membuat kue ya. Di sini ada ingredients yang pertama. Ingredients ada 1 telur, 1 egg, kemudian a half of cup of sugar. Yang ketiga ada 1 pinch of salt. Yang keempat ada apa lagi nih ingredientsnya? Ingredientsnya atau bahan-bahannya ada a half cup of milk. Next ada 1.5 atau 1/2 tablespoon of oil ya. Ada 1,5 sendok makan minyak goreng maksudnya ya, bukan oli ya, karena oil itu bisa oli bisa minyak ya. Ini minyak sayur maksudnya. Kemudian ada 1 teaspoon, TSP itu teaspoon atau sendok teh, 1 sendok teh perasa atau vanila ya, perasa atau pengharum atau ya pokoknya penyedap rasa ya. Kemudian bawahnya ada cup of flour, ada 1 cangkir tepung. Kemudian yang terakhir bahan-bahannya ada 1 tablespoon of baking powder, ada 1 sendok teh baking powder, tepung pengembang ya. Jadi yang pertama ada 1 telur, setengah cangkir gula, 1 pinch of salt, itu berarti ada 1 cimit ya, 1 cubit. Kita kan kalau mau memasak itu kadang kita memasukkan gula atau garam, biasanya biar nggak keasinan garamnya kita menggunakan 1 cimit saja pakai tangan, pakai jari, tapi harus bersih jarinya ya. Kemudian itu pada saya lupa menyampaikan how to make pancake, itu kan judul tadi ya, masuknya pada struktur bowl tadi. Next, yang ingredients tadi masuknya pada struktur ingredients or materials. Nah, the last part yang bagian paling bawah ini ada steps or method. Nah, ada 11 langkah ya yang dimaksud dengan step atau langkah-langkah. Yang pertama boleh ditambah dengan first, prepare all the ingredients and tools. Yang pertama-tama siapkan semua bahan-bahan dan juga peralatan. Second, combine egg, sugar, milk, oil, and vanilla essence. Nggak kelihatan ini ya. Itu tutup in a bowl. Ya, yang kedua, campurlah telur, gula, susu, minyak sayur, dan juga vanila dalam sebuah mangkok. The third steps, ini ada triknya juga. Yang ketiga, mix it and stir for about 1 minute. Campurlah dan aduklah selama sekitar 1 menit. Apa yang diaduk? Ya tadi ada campuran telur, gula, susu, minyak dan juga vanila yang ada di dalam mangkok tersebut ya. Di mix alias dicampur, bisa menggunakan blender ya atau menggunakan mixer ya. Next, the fourth steps. Then add 1 cup of the flour. Lalu tambahkan 1 cangkir tepung. Mungkin kalau yang tepung yang ini ya, tepung yang biasa ya, tepung terigu mungkin. Kalau yang bawah itu ada baking powder beri lagi, tepung pengembang. Nah, untuk yang kelima atau the fifth steps, put a teaspoon of baking powder. Taruhlah 1 sendok teh baking powder atau tepung pengembang. The sixth, whisk until you get smooth batter. Ya, intinya aduklah atau whisk itu berarti dikocok ya sampai lembut, sampai teksturnya lembut. Ya, the seventh, scoop 2 tablespoon of butter on hot pan.
ya, ambillah atau di scoop itu maksudnya diambil, dicentong, diambil lah ya, di sendok gitu ya, pakai sendok khusus ya. Ambillah atau sendoklah 2 sendok makan adonan tersebut ke dalam panci yang udah dipanaskan ya. Mungkin pancinya dipanaskan ya, mungkin dikasih mentega dan sebagainya, atau mungkin hot pan-nya ini yang yang udah ada dalam apa yang membuat kue namanya apa ya, oven ya, oven atau microwave. Oh beda lagi ya, aduh saya nggak pernah masak jadi nggak tahu. Sorry. Next, lanjut. Oke, langkah ke-8, 8 steps. Use low to medium flame. Gunakan, tadi ini pakai kompor berarti ya. Karena ada medium flame itu berarti menggunakan api yang sedang, pakai dandang ya. Ini dandang. Saya kalau dandang buat bikin itu rebus jagung kalau saya. Di sini buat bikin kue ya. Banyak ngomong aja di rumah. Langsung lanjut aja. Oke, next. The 10th step. The 9 dulu. Biasa udah ngopi. Belum ngopi jadi ngantuk. Number 9. The 9th step. Wait until bubble formation stop and flip it over. Tunggulah sampai terbentuk gelembung-gelembung ya. Tadi itu udah panas, sudah matang. Lalu sampai gelembungnya berhenti ya, tadinya udah matang satu sisi, baru flip it over, dibalik ya, supaya nggak gosong. Ini gosong pahit nggak enak lagi ya, nanti jadinya pancake rasa kopi pahit. Kopi tanpa gula pahit. The 10th step, wait for 1.5 to 2 minutes ya. Tunggulah selama sekitar 1,5 menit sampai 2 menit. And the last step, 11th step, the pancake is ready to serve. Kuenya itu siap untuk disajikan, dimakan dong. Iya, tapi kalau kosong pahit ya janganlah, tapi saya kasih yang lain aja, kasih netizen. Netizen enggak kasih yang baik-baik, kasih yang enak-enak, yang pahit buat saya. Kalau saya udah biasa hidup pahit. Oke, next. Tadi contoh ada resep ya. Contoh resep membuat pancake. Next, sekarang kita bahas contoh manual. Tadi bahas contoh yang contoh yang resep. Kalau manual gimana? Yang manual. Nah, perhatikan contoh manual. Step to washing your hands properly. Ini ada sebuah judul Steps 2. Steps 2 berarti sama juga dengan the way to. Cara mencuci tangan kalian dengan benar. Nah, ini maksudnya pada goal nih. Maksudnya pada tujuan teks. Loh, di sini kok nggak ada bahan-bahannya seperti yang contoh tadi? Iya, kali ini manual. Atau petunjuk kalau manual without ingredients, without material. Iya. Nah, kalaupun ada terkadang hanya describe about the parts. Ya, hanya mendeskripsikan bagian-bagiannya, tapi seringnya tidak ada. Nah, setelah kita melihat goalnya, tujuannya, berbentuk judul, langkah-langkah mencuci tanganmu dengan benar. Ini ada gambar logo tangan sama cucian ya, lagi cuci. Wah, ini ada gambar-gambar virus corona. Mudah-mudahan sekarang nggak ada. Ya, cuci tangan secara benar kan bukan hanya untuk virus saja, tapi bisa untuk kuman, bakteri ya. Kalau kita mau makan, tangan kita kotor, nanti kita bisa kena penyakit, sakit perut ya, diare, disentri ya, kan sakit juga. Atau ketika kita habis bersalaman dengan orang atau teman kita yang kena flu, terus kita nggak cuci tangan, langsung makan sesuatu atau megang sesuatu ke mulut kita, ya kita ketularan, kena flu. Itu juga nggak enak kan? Iya, lagi asik-asiknya nonton TV, bersin-bersin, pusing demam. Mau jalan-jalan bisa gagal gara-gara kena flu. Kita bisa washing our hands properly. Bisa mencuci tangan kita dengan benar sesuai dengan aturan. Di sini ada 7 cara. Ya, biasanya ada yang 5, ada yang 6, teman saya menyampaikan 7 cara.
7 steps to wash your hands properly. The first step, wash with clean. Cucilah tanganmu dengan, mohon maaf ini harusnya ada clean water, dengan ketutupan ya, atau terhapus. Wet your hands, basahi tanganmu with clean water. Ya, dengan air bersih yang mengalir tentunya. Ya. The second step, apply enough soap to cover all surfaces of your hands and wrist. Maksudnya adalah aplikasikan atau oleskan sabun secukupnya ya untuk ya sampai menutup semua permukaan tanganmu dan pergelanganmu. Jadi dicuci dari mulai telapak tangan, jari sampai dengan pergelangan tangan kita. A lather and rub your hands together briskly and thoroughly. Ya, maksudnya adalah apa? Ya, olesi di kulitmu, digosok-gosok ya tanganmu tadi, tangan di wilayah kulit di wilayah tangan. Ya, tentunya dengan sabun ya. Digosok, yang udah disabun tadi kan, udah kasih sabun, digosok-gosok bersama-sama ya secara merata gitu ya dengan benar, secara detail. Kemudian yang keempat, the fourth step, scrub your hand, ya gosok-gosoklah tanganmu and wrist dan juga pergelangan tanganmu for at least 20 seconds. Ya, selama kurang lebih 20 detik. Next, number 5 or the fifth steps, rinse your hand and wrist under clean water. Nah, di sini juga harusnya ada clean water. Ya, air yang mengalir, air yang bersih dan mengalir tentunya, cuma terhapus ya. Nggak masalah deh. Nomor 5 maksudnya adalah bilaslah atau bersihkan tanganmu dan juga pergelanganmu di bawah air bersih yang mengalir. The sixth step, dry your hands and wrists with a clean towel or let them air dry. Maksudnya keringkan tanganmu dan juga pergelanganmu dengan handuk yang bersih atau mungkin bisa dengan cara dikupas-kupasin ya, dibiarkan supaya kering sendiri oleh angin ya, atau bisa juga dengan hand dryer atau pengering tangan. The last step or the seventh step, use a towel to turn on the faucet. Gunakan anduk atau kain atau mungkin tisu untuk mematikan faucet. Tujuannya apa? Ya bukan berarti lebay atau bagaimana. Tujuannya supaya mungkin kan karena kita kan udah cuci tangan ya, udah bersih, sudah higienis, udah steril. Sedangkan keran airnya itu yang untuk knopnya, yang untuk buka tutup itu kan kena tangan orang lain juga. Misalkan sebelumnya ada orang yang kena virus, tangannya megang virus atau kuman megang situ, kalau kita udah bersih megang lagi kan sama juga bohong, tangan kita kena kuman ya. Jadi bisa dengan media seperti handuk atau lap ataupun tisu ataupun kertas atau mungkin kita pakai sikut kita, nah sehingga tangan yang akan memegang makanan tetap steril atau higienis. Oke ya bukan lebay bukan, tapi memang demi kebersihan. Kita kan konsepnya kebersihan ya. Oke, next. Nah, tadi sudah membahas tentang beberapa hal seperti definisi, struktur teks, jenis-jenisnya atau contoh-contoh dari resipi atau juga manual itu sendiri. Sekarang kita bahas language feature atau ciri kebahasaan. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa phrase text ini menggunakan pola kalimat yang berbentuk simple present tense. Mungkin kalian pernah mendengar hal ini ya adik-adik ya atau teman-teman ya. Nanti kita bahas deh. Yang jelas untuk ciri kebahasaan bahwa teks procedure ini menggunakan pola kalimat simple present tense atau gampangannya itu yang verb 1 atau verb s, verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1 atau kata kerja yang terakhir s, atau yang menggunakan to be, is, and are, yang intinya digunakan untuk waktu sekarang, waktu kegiatan yang berulang atau rutinitas. Oke, nanti kita bahas kemudian. Untuk yang kedua ada phrase text ini menggunakan imperative sentence yang artinya adalah menggunakan kalimat perintah ya, memberi perintah seperti misalkan contohnya wash your hands thoroughly, cucilah tanganmu secara merata, atau mungkin kalau kita bahas tentang resep makanan ya,
pour the cooking oil into the frying pan. Misalkan tuangkan minyak goreng atau minyak sayur ke dalam wajan. Itu juga masuknya adalah kalimat perintah atau imperative sentence. Next, nanti juga kita bahas juga dong tentunya. Yang ketiga, menggunakan time connective. Seperti yang sebelumnya pada awal tadi saya bilang, menyatakan bahwa kita juga dalam steps, dalam langkah-langkah membutuhkan namanya time connective atau conjunction. Kita membutuhkan kata hubung yang berkaitan dengan urutan waktu. Contohnya seperti first atau firstly, secondly, ya, yang pertama, yang kedua, atau then selanjutnya, after that, setelah itu, atau menggunakan finally, akhirnya gitu ya, atau yang terakhir ya. Tuh, menggunakan time connective. Yang terakhir, bahwa oral subject itu menggunakan adverb of manner, keterangan cara, biasanya dengan imbuhan li. Ya, misalkan carefully, finally, atau misalkan slowly, ya, dan sebagainya. Contohnya, 3 cloves of garlic finally chopped. 3 siung bawang putih, ya, dicincang secara merata atau secara benar. Itu contoh. Itu bagian dari language feature dalam oral subject. Next. Nah, tadi kan dalam language feature of oral subject sampaikan bahwa kalimatnya menggunakan simple present tense. Ya, ini nggak akan saya bahas secara jauh ya, tapi akan bahas secara singkat saja. Simple present tense itu sebuah pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutinitas atau rutin ya, atau secara berulang ya, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari, atau lebih tepatnya informasi biasa, informasi umum. Ya, kemudian untuk simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini atau hari ini. Bisa, boleh. Contoh, I'm happy, saya sedang bahagia. Ada lagi misalkan I'm so sad, saya sangat sedih. Ya, itu waktunya adalah sekarang, sedang terjadi. Oke, next. Simple present tense punya fungsi untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth, ya, kebiasaan, rutinitas, perintah, atau apa ya, adalah perintah imperatif ya, dan juga bisa digunakan untuk jadwal yang sudah pasti atau fixed schedule. Oke, itu fungsinya. Next, simple present tense punya contoh, tapi saya sampaikan dulu bahwa simple present tense ada dua bentuk, ada kalimat verbal, ada juga kalimat nominal. Oh, kelabas ya. Nah, ada verbal, ada nominal. Sebentar dulu, wait. Nah, ada kalimat nominal. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang verbal dulu ya. Salah. Kelabas. Nah, kalimat verbal itu berarti kalimat tersebut ada kata mengandung verb, ada kata kerja. Kalau kalimat positif, kata kerjanya setelah subjek. Kalau kalimat negatif setelah bentuk negatif seperti setelah don't atau doesn't, dan kalimatannya setelah do you atau setelah subjek yang interrogatif ya. Nah, untuk bentuk kalimat positif sendiri itu ada contoh, I wash my hands every time. Saya mencuci tangan saya setiap saat. Atau kalimat negatifnya ditambah don't. I don't wash my hands every time. Kalimatannya, do you wash your hands every time? Yang diartikan saya mencuci tangan saya setiap saat. Untuk kalimat negatifnya, saya tidak mencuci tangan saya setiap saat. Jika kalimatannya, apakah kamu mencuci tanganmu setiap saat? Oke, itu contoh kalimat verbal berbentuk simple present. Ya. Next, itu ada kalimat nominal.
kalimat nominal itu berarti kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Setelah subjek itu tidak ada kata kerja di situ, melainkan biasanya diikuti oleh kata benda, kata sifat, kemudian kata keterangan ya, keterangan tempat misalkan, tanpa ada kata kerjanya, disebut dengan nominal. Ya, berarti kalimat tersebut pakai apa dong kalau nggak ada kata kerjanya, nggak ada verbnya? Kita gunakan subjek. Bisa is, am, atau are. Kalau negatifnya bisa isn't, am not, atau aren't, atau are not ya. Nah, sekarang kalimat negatif. The french fries isn't ready to serve. Dan kalimat tanyanya, is the french fries ready to serve? Kita artikan dulu. Yang pertama, nasi goreng itu atau nasi goreng ini siap untuk disajikan. Dan kalimat negatifnya, nasi goreng ini belum siap atau tidak siap disajikan. Kalimat tanyanya, apakah nasi goreng ini siap disajikan? Oke, itu bentuk kalimat nominal. Nah, itu ada pola kalimat verbal. Ada ya, di sini ya. Penjelasannya ada. Ada yang verbal, contohnya apa rumusnya, ada subjek, verb 1 atau verb 1 yang berakhir s, diikuti pelengkap. Pelengkap itu ya ada objek, kemudian keterangan dan sebagainya, complement. Kemudian untuk kalimat negatif tinggal ditambahi do not atau does not. Kemudian interrogatifnya do dahulu atau does dulu diikuti subjek, verb 1 dan pelengkap. Jangan lupa selalu diberi tanda tanya. Nah, untuk kalimat interrogatif dengan awalan WH question, ya, what, when, where dan sebagainya, khusus untuk kalimat tanya ya, interrogatif, gampang, tinggal ditambah saja di awal dengan WH question tersebut. Ya, oke, bisa dipahami ya. Next, kalau yang berbentuk nominal, ini pola kalimatnya ada subjek, to be, is, am atau are, langsung complement, pelengkap. Contoh, dia adalah guru, tidak ada kata kerja di sini. He is a teacher. I'm smart. Saya cerdas atau saya pintar. We are a group of students. Kami adalah kelompok siswa. Di sini ada is, am, dan are merupakan to be sebagai pengganti verb. Karena kalimatnya memang nominal sehingga tidak ada verb yang tertulis ya. Kemudian kalau kalimat negatif, subjek, setelah subjek tambah to be, is, am, are, lalu tambah not, baru complement. Contoh, mom is not a chef, I'm not lazy, they are not here yet. Kemudian untuk kalimat tanya ya, interrogative, to be dahulu, is dulu, am atau are baru subjek, dilanjutkan dengan complement, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, is the food delicious? Apakah makanan tersebut enak? Am I right? Apa saya benar? Atau are you a doctor? Apakah Anda seorang dokter? Nah, itu kalimat tanya. Lalu ada kalimat tanya interrogative with WH question. Berarti kalimat tersebut sebelum to be ada WH question dulu. Pakai who, what, where, why, when, ya. Atau whom, which, dan lain-lain. Contoh, who is that boy? Siapa cowok itu? Where am I? Di mana saya? Atau why are you late? Mengapa kamu telat? Karena telat itu adalah kata sifat. Oke, next. Kita akan bahas penggunaan to be dan to do menurut subjeknya. Kalian harus tahu berkaitan dengan subjek ya. Ada are, you, they, we. Ada plural subjek alias subjek yang jamak. Lalu ada he, she, it. Lalu ada singular subjek. Untuk I, otomatis penggunaan I, kita kalau kalimat nominal pasti menggunakan am. I am. Karena nggak ada kata kerja ya. You, jadi you are. They are, we are. Kalau benda jamak, misalkan ada Anton dan Herman misal, pakai are. Namun jika menggunakan kata do atau does, misalkan don't atau doesn't gitu ya,
kalau subjeknya you, Dewi dan benda yang jamak, subjek yang jamak, maka menggunakan do. Misalkan I don't, they don't, atau we do not gitu ya. Sedangkan yang subjek she, he, it dan benda yang tunggal atau subjek tunggal, kalau butuh to be atau yang kalimat nominal pasti menggunakan is. He is, she is, it is, Sinta is misalkan. Namun misalkan kita butuh yang namanya do atau does, misalkan dalam bentuk nominal, misalkan dalam bentuk negatif, kita akan menggunakan does. Kalau he, she, it menggunakan does. Contoh, he does not, she does not, it does not, Sinta does not, atau disingkat doesn't. Misal, he doesn't play football. Ya, karena ada play-nya ya, kata kerja di situ. Oke, next kita akan masuk pada materi imperative sentences. Imperative sentences atau dalam bahasa kita adalah kalimat perintah. Definisinya apa? Kaitannya apa dengan frase teks tersebut atau yang kita bahas pada awal tadi? Ya, kalimat ini digunakan pada bagian atau part of steps, pada bagian langkah-langkah. Ya, dan kalimat imperatif ini tidak diawali oleh subjek, melainkan jika verbal langsung diawali dengan verb one atau kata kerja bentuk ke-1, contohnya close the door, atau pour the water, atau slice the garlic, ya, atau crack the egg dan sebagainya. Misalkan dari apa? Irislah bawang putih, pecahkan telur, atau tuangkan air atau minyak ke dalam wajan misalnya, itu menggunakan verb one. Kalau verb verbal bentuknya. Kalau bentuknya nominal berarti nggak ada kata kerja, pakailah be atau to be. Be happy, be here, be a good student, dan sebagainya. Nah, definisinya bisa kita lihat. Imperative sentence adalah jenis kalimat yang memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan. Ya, ini seperti memberi perintah. Misalnya ya, tolong berdiri, stand up please. Itu adalah kalimat imperatif karena kalimat ini memberitahu apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Oke, paham ya? Next. Imperative sentence juga punya fungsi yang yaitu digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Kalau bentuknya positif, berarti agar orang lain melakukan sesuatu. Instruction, instruksi. Tapi kalau bentuk negatif, itu bukan instruksi, melainkan prohibition atau larangan. Biasanya diawali dengan don't atau don't be. Don't close the door. Don't open the book. Atau don't be here. Don't be sad. Itu kalau kalimatnya berbentuk nominal ya. Nah, bedanya apa sih imperative sentence dengan kalimat yang lainnya? Ya, bedanya kalau imperative sentence itu kalimat awalnya tidak membutuhkan subjek seperti you, I, they dan lainnya. Contoh kalau kalimat biasa itu pernyataan ya, misalkan ya, kalimat pernyataan positif misalkan I close the door, saya menutup pintu. Tapi kalau kalimat perintah atau imperative sentence, sayanya dihilangkan, I-nya dihapus, langsung aja close the door, tutuplah pintu. Artinya juga beda artinya. Kalau tadi I close the door, saya menutup pintu. Kalau close the door menjadi tutuplah pintu atau tutuplah pintu itu. Ya. Jadi intinya perbedaannya dengan kalimat lain, di imperative sentence ini atau kalimat perintah ini tidak ditambahi atau tidak diawali dengan subjek, tidak diawali dengan subjek I, you, they, we, she, it ataupun nama. Next, contoh kalimat yang berbentuk imperatif atau kalimat perintah. Contoh kalimatnya misalkan wash your hands thoroughly, tadi udah ya, cucilah tanganmu secara rata. Atau boleh juga log into your Instagram account, masuklah pada akun Instagrammu. Upload your photo, unggahlah fotomu. Atau
download MP4 from YouTube. Unduhlah file atau video MP4 dari YouTube. Semuanya kalian perintah. Di bagian depan tidak tertulis subjek, dan semuanya diawali verb 1 atau verb 1. Tidak ada verb ing, tidak ada verb s, tidak ada verb 2 dan lain-lain. Verb 3 pun enggak. Bukan washing, bukan washes, bukan washed, melainkan cuma wash. Diartikan cucilah atau basuhlah. Login juga sama, tidak login, tidak logging, ya, tidak logs, tapi log saja. Verb 1. Upload, unggahlah, tidak uploaded, tidak uploading, tidak uploads, tapi cuma upload. Verb 1. Terakhir download, bukan downloaded, bukan downloads, bukan downloading, melainkan cuma download menggunakan verb 1, verb 1, artinya unduhlah. Ya, oke. Next, dari contoh kalimat yang terakhir. Gimana? Ngantuk? Biar ya, biar tidak ngantuk. Ayo dong. Kita ice breathing dulu ya. Up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Tangannya biar gak Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down. Stand up. Sit down. Stand up and spin around. Now sit down. Let's try it faster. Up, up, up. Down, down, down. 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 Stand up. Sit down. Stand up and spin around. Now sit down. Let's go really fast. Oke, thank you. Nah, tadi kan ada video Hello, everyone. berkaitan dengan apa ya? Ice breaking ya. Oke. Sekarang kita berikan video. Itu biar nggak jenuh nih, video tapi berkaitan dengan materi. Nah, sejenak. Check it out. Nah, ini ada video tampil. Hello everyone, welcome back to Hello Mr. Channel. What are you doing today? I hope that everything is going well for you. Di video kali ini kita akan membuat contoh lain daripada precision text, yaitu cara membuat mango shake. Now everyone, let's prepare the utensil and ingredients. To make mango shake, actually we need some kitchen utensils such as blender, knife, plate, and glass. Meanwhile, for the ingredients itself, we need 1 mango, a glass of evaporated milk, 3 tablespoons of brown sugar, and an ice cube. Now, let's make it. First, you need to wash the mango cleanly. The second, peel the mango. The third, cut the mango into small pieces. After that, put all the ingredients such as mango, milk, and brown sugar into the blender. And then, blend it for about 1 minute. Next, you can add ice and blend for another 2 until 3 minutes.
that, pour the mango milkshake into the glass. Ya, itu memang nggak selesai, tapi itulah resep. It's about recipe. Oke, videonya stuck ya tadi. Something trouble with internet connection. Okay, it's okay. It's about recipe. The next, pay attention. Nah, saya punya ada lembar kerja nih. Yang pertama ada sebuah resep ini. How to make lemonade. You will need bla 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 bla. What to do bla bla bla. Nah, yang pertama ini how to make lemonade disebut sebagai goal, tujuan. The second part itu ada you will need, masuknya pada ingredients. Ya, and then the third atau the last part what to do, ya, itu masuk pada steps. Okay, I have 5 questions for you. What is the purpose of the text? The first question, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks tersebut? Kan teksnya jelas-jelas ini prasaja. Tujuannya tadi udah kan di awal tadi. Nah, apa tadi? Ya bolehlah to tell how to make something. Atau karena udah ada judulnya, langsung somethingnya langsung diganti saja dengan lemonade. Tadi jawabannya adalah to tell how to make lemonade. Ya, cara membuat es jeruk ya, es limun. The second question, what are the ingredients that's on the text? Apa sih bahan-bahan berdasarkan teks tersebut? Ya kita lihat aja di sini. 2 tablespoon of lemon juice, ya. Apalagi 2 tablespoon of sugar and a glass of water. Itu ya, agak good, pinter teman-teman. The third questions, what are generic structure of the text? Apa sih struktur dari teks itu strukturnya? Ya tadi udah diajarkan, tadi udah disampaikan. Pertama adalah goal or aim. The second part is materials or ingredients, and the third part is steps. Ya, berarti the answer of the number 3 ya, apa saja ada goal, materials, and steps boleh, atau boleh aim, ingredients, or method boleh ya. The fourth question, what should you ada yang kurang. What should you do after pour 2 tablespoon into glass? What should you do after pour 2 tablespoons into the glass? Apa yang harus kamu lakukan setelah menuangkan 2 sendok gelas? 2 sendok gelasnya apa? 2 sendok gelas limun maksudnya. Nah, ini kan ada pour 2 tablespoon of lemon juice. Setelahnya apa? Jawabannya apa? Oh, you're right. Add sugar. Nah, and the last question, what kind of sentence used in the step? Oh iya, apa jenis kalimat yang digunakan dalam step? Tadi kan disampaikan diawali verb 1, berarti itu imperative sentence. Imperative sentences, you're right, betul sekali, excellent answer. Oke, teman-teman semua udah pintar. Sekarang masuk pada worksheet, the second worksheet atau LKBD 2. Match the picture in the column A with suitable step or imperative sentence in column B by drawing lines. Yang artinya adalah, maksudnya adalah cocokkan gambar-gambar di kolom A ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan suitable step, dengan langkah yang tepat atau kalimat perintah yang tepat di kolom B dengan cara memberi garis. Oke, saya aktifkan dulu ya. Saya aktifkan penanya biar bisa saya garisin. Nah, coba gimana? Number 1 mana dong? You're right. Oke.
Peel and cut banana in a half lengthwise. Sorry, ini kurang huruf N juga. Peel, kupaslah dan potonglah pisang tersebut ya, memanjang ya, memanjang in lengthwise. Oke. Kemudian the second question, second picture, apa ini? Aduk-aduk mungkin ya. Oh, ini berarti nomor 2. Oh, number 2. Ini. Nah, yang E ya. Place flour in a bowl, add egg, sugar, and salt, then add water and stir well. Tempatkan atau taruhlah tepung dalam mangkok atau baskom kecil ya. Tambahkan dengan telur, gula, garam, lalu tambahkan air juga. Lalu aduk sampai rata. Ini gambar nomor 2, gambarnya I. Lalu gambar nomor 3 apa dong? Iya betul. Mix banana with flour mixture atau batter ya. Yang artinya campurkan pisang yang udah dipotong-potong tadi ya, yang udah diiris-iris tadi. Masukkan pisang yang udah diiris dengan atau ke dalam adonan tepung ya. Tuh. Number 4 ini. Nah, heat cooking oil in the frying pan, on the frying pan. Panaskan minyak sayur atau minyak goreng ya yang ada dalam panci atau penggorengan. Ini gambarnya, panaskan. The last step, the last picture, ini number 5, otomatis ini dong terakhir ya. Fry them until golden and crispy. Gorenglah itu semua atau pisang-pisangnya sampai berwarna keemasan atau kecoklatan gitu ya, dan crispy alias sudah kriuk atau gurih. Oke, paham? Next. Oke, sekarang kita akan coba untuk next question. Next question mana? Oh, habis. Oh, ada. How to make chicken rice. How to make chicken rice. Cara membuat nasi ayam. Ya, sini ada sudah melengkapi nih. Complete the following phrase tag with the words provided in the box. Lengkapilah teks prosedur berikut dengan kata-kata yang disediakan dalam kotak. Ini ada materialsnya, bahan-bahannya 2 piring nasi, ada 1 siung bawang putih dan bawang merah, ada 2 sendok, apa ini kira-kira? 2 tablespoon of blah 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 sauce. The answer is you're right. Ya, tomato. Jawabannya tomato. Oke, tomato sauce ya. 1 egg beaten, 1 telur yang udah dikocok. Telur yang udah dikocok ya, udah diratakan juga ya. 100 grams of apa ini? Jawabannya otomatis karena ini bikin nasi ayam ya, berarti kan 100 gram daging ayam. Karena meat itu daging. Step terakhir ada salt, ada garam. Stepnya pertama-tama first apa dong? Ya, heat ya, heat the oil. Yang pertama-tama adalah panaskan minyak dan juga tadi apa namanya ya, saus bawang putih ya, atau bawang putih yang udah diperas, yang udah dihancurin ya, sampai berwarna bau garlic alias smell out, sampai aromanya muncul ya, dan ya aroma bawang putih dan bawang merahnya muncul atau sudah harum gitu ya. After that, setelah itu number 5, satu saja ini ya. Setelah itu
Apa? Jawabannya apa? Add atau put? Ayo. Jawabannya adalah ini tadi hit sudah, tomato sudah, chicken sudah. Tambahkan ya, add chicken. Add chicken, tambahkan ayam, aduklah beef. Apa itu? Ini juga ya. Stir beef bla 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 slightly cook. Ya, until. Still brief, lalu ada until, sampai. Jadi di bahasa nomor 2-nya, after that add chicken, stir brief until slightly cooked. Setelah itu tambahkan ayam, aduk sebentar until hingga masak atau hingga matang. Jadi keluar warnanya berbeda, kemilau, bertanda matang ya ayamnya ya. Kemudian next number 3 sorry. Next add the egg and apa yuk? Aduklah, betul, and stir. Next add the egg and stir until the egg are cooked crack. Aduklah telur, selanjutnya tambahkan telur dan aduklah atau acak-acaklah ya, aduklah sampai telurnya itu berantakan ya, sampai mengacak ya, acak-acak ya. Number 4, and then, dan kemudian put rice, taruhlah nasi, saus tomat dan garam. Terus apa lagi dong? Lalu ya, mix well, lalu campurlah sampai rata dengan bumbu. Terakhir after that, setelah itu to sweet the taste ya, terakhir tes dulu ya, untuk menambah rasa. Kamu bisa menambahkan udang dan juga gitu. Enak. Itu cara buat ayam, nasi ayam. Oke, next, coba tugas untuk kalian ya di rumah. Ini kalian disuruh menyusun ya, how to make mango juice, material and tool. Material and toolnya apa saja, stepnya masih acak ini, silahkan kalian urutkan, isi angka-angka di kolom, di kotak-kotak putih ini. Oke, screenshot dulu supaya bisa diisi di rumah. That's all ya, itu nah skip aja yang ini. Itu tadi latihan soal tentang bahasa. I think that's all about our meeting today, tentang bahan pelajaran hari ini. See you next time. Thanks you for watching and goodbye.